Majapahit tak pernah menguasai Nusantara. Meski dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar, kenyataannya Majapahit tak pernah menguasai Nusantara. Dalam etimologi menguasai, ada kesan seolah-olah ada daerah atau wilayah taklukan dan ada upeti yang disetorkan dari penguasa daerah kepada Raja Majapahit. Faktanya, hubungan Majapahit dengan daerah-daerah sekitarnya bersifat mitra satata alias sahabat setara atau mitra dalam kedudukan yang sama tinggi. Dalam hal ini, Majapahit dengan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa seperti Lasem, Tuban, Gresik, dan Jepara menyediakan tempat bagi berkumpulnya para pedagang dari santero Nusantara. Nusa adalah pulau-pulau atau daerah, sementara antara adalah yang lain. Jadi Nusantara pada masa Majapahit diartikan sebagai daerah-daerah yang lain, karena kenyataannya memang di luar wilayah Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri berlokasi di Trowulan, dekat Sungai Brantas, dan merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Komoditi utama Majapahit adalah beras. Daerah yang lain itu mana saja? Misalnya dari Sumatera, ada hasil hutan. Dari Kalimantan ada logam. Dari Cina ada sutra. Jangan lupakan juga para pedagang Arab dengan kapur barus dan rempah-rempahnya. Artinya pada akhir abad ke-14, perdagangan Majapahit sudah berciri globalisasi. Sementara konsep Nusantara sendiri merupakan koalisi antara kerajaan-kerajaan yang turut bekerja untuk kepentingan bersama menjaga keamanan dan perdagangan regional. Sifatnya bukan menguasai, sehingga jika ada pemberian hadiah, itu bukanlah upeti. Misalkan untuk zaman sekarang, ada duta besar datang memberikan hadiah kepada presiden. Sebagai kerajaan adikuasa setelah zaman Sriwijaya berakhir, Majapahit memang berkepentingan dengan wilayah kerajaan-kerajaan itu sebagai daerah tujuan pemasaran dan sebagai penghasil sumber daya alam dalam perdagangan. Namun, hubungannya tidak antara penguasa dan yang dikuasai secara politik. Justru yang tercipta adalah hubungan kerjasama setara, sehingga Majapahit juga berkepentingan untuk mengamankan dan melindungi wilayah-wilayah itu. Kesalahpahaman perihal Majapahit menguasai seluruh Nusantara disebabkan para founding fathers Indonesia, utamanya Muhammad Yamin, yang sedang mencari formula untuk menciptakan satu kesatuan Indonesia atau nation building. Saat itu Indonesia masih terkotak-kotak dalam semangat kesukuan dengan adanya Yong Java, Yang Celebes, dan Yong Sumatera. Karena itulah disebutkan bahwa konsep Nusantara yang sudah ada pada zaman Singosari dengan nama Dipantara, lantas diperkuat pada zaman Majapahit. Landasannya Sumpah Patih Gajah Mada yang terkenal itu. Padahal asal-usul adanya sumpah itu adalah Kitab Pararaton, yang di dalamnya juga banyak kisah dongeng, seperti Ken Arok bisa terbang, dan lain sebagainya. Membaca Kitab Pararaton harus hati-hati, karena Kitab Pararaton sangat istana sentris dan mencampurkan fakta dengan mitos. Muhammad Yamin pernah menulis sebuah buku berjudul Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, yang terbit kali pertama pada tahun 1945 dan telah dicetak ulang belasan kali. Buku itu mengisahkan kepahlawanan Gajah Mada sebagai patih kerajaan Majapahit. Dalam buku itu, Muhammad Yamin menggambarkan sosok Gajah Mada seperti Bima, tokoh pewayangan dalam Mahabharata yang dianggap paling kuat. Wajahnya bulat gemuk, pipinya kembung, dan bibirnya bulat. Namun, Muhammad Yamin membayangkan imaji Gajah Mada dari sebuah celengan di Trowulan, yang di depannya ada sebuah wajah. Dalam buku itu, Muhammad Yamin juga melampirkan secarik peta wilayah Indonesia. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut. Dengan judul, Daerah Nusantara dalam Kerajaan Majapahit. Tentang peta ini, gagasan persatuan oleh para sejarawan telah ditafsirkan sebagai wilayah Majapahit, sehingga seolah-olah ada penaklukan. Namun ada pendapat lain yang berbeda.
Salah satu tulisan yang diimpun William H. Frederick dan Suri Suroto dalam buku Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi mengutip Negara Kertagama, menyatakan Majapahit menerapkan prinsip negara serikat. Dalam hal ini, apabila ada kerajaan Mitra Satata tak mau mengakui kekuasaan, maka kerajaan itu akan diperangi. Khusus kerajaan Pajajaran saat dipimpin Prabu Siliwangi, tak pernah bisa ditaklukkan oleh Majapahit. Perihal peristiwa Bubat tahun 1357, ada peran Gajah Mada, patih terbesar Majapahit, untuk menggagalkan pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Putri Sunda, Dyah Pitaloka.